Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Bu Irma Permatasari SPD MN dan Pak Denny Utama STMTI. Pada malam hari ini pukul 20 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, kami bertiga dari kelompok 4A-3A 2023 akan mempresentasikan tugas machine learning terkait penerapan regresi linear. Khususnya adalah regresi linear sederhana dengan dataset Kaggle Global energi consumption 2000 sampai 2024 dari negara Jerman, USA, dan China. Ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Haikal Nurlail dengan NIM sebagai berikut, Yosua Fernando Purba dengan NIM sebagai berikut, dan saya sendiri Muhammad Reza Wijayanto dengan NIM sebagai berikut. Latar belakang di sini adalah energi dan emisi karbon merupakan dua indikator penting dalam pembangunan ekonomi dan lingkungan. Sering meningkatnya kebutuhan energi dunia, emisi karbon juga cenderung naik. Namun di beberapa negara maju, efisiensi energi dan transisi ke energi terbarukan mulai mempengaruhi pola hubungan keduanya. Makanya dilakukan analisis regresi linear sederhana untuk melihat seberapa besar pengaruh konsumsi energi terhadap emisi karbon dari tiap negara ini, USA, China, dan Jerman. Dengan model regresi linear sederhana sebagai berikut, regresi linear sederhana itu digunakan untuk mempelajari hubungan antara suatu variabel bebas dengan variabel terikat X dan Y. Dengan Y adalah emisi karbon dan X adalah konsumsi energi pada kasus ini. Langkah-langkah pembuatannya yang pertama itu membuat library yang dibutuhkan, lalu membaca dataset per negara, lalu melakukan analisis data eksploratif, lalu melakukan analisis regresi linear sederhana dan memvisualisasikan hasilnya. Terlihat di sini bahwa uh, langkah pertama adalah import library. Library yang dibutuhkan sendiri adalah Pandas, NumPy, Seaborn, Matplotlib, dan Stat Models, di mana Pandas itu digunakan untuk mengolah dan mengakses data dalam bentuk tabel atau data frame. NumPy digunakan untuk melakukan perhitungan numerik dan operasi matematika pada array. Seaborn digunakan untuk melakukan visualisasi data statistik. Lalu ada Matplotlib digunakan untuk melakukan grafik dasar seperti line plot, scatter, dan bar chart. Lalu Stats Model digunakan untuk melakukan analisis statistik termasuk regresi linear dan uji signifikansi. Lalu kita membaca dataset tiga negara ini. Yang pertama itu kita baca dataset secara garis besar, secara data frame besar dulu dari Global Energy Consumption to GSV. Lalu kita baca dataset dari tiga negara itu kita khususkan, kita pisahkan. Lalu di sini kita membaca data frame USA. Yang pertama itu kita print data frame USA, lalu di describe. Kita sini menampilkan nilai rata-rata minimum maksimum dan sebaran data untuk dua variabel utama di USA. Lalu kita lakukan menampilkan box plot dengan memplot showkan si box plot tadi sehingga kita dapat melihat distribusi dan outlier dari konsumsi energi serta emisi karbon. Lalu kita korelasikan antara energi dan emisinya. Kita print data frame USA, lalu kita korelasikan dari total energi konsumsi dan carbon emission. Sehingga kita melihat hubungan linear atau korelasi antara konsumsi energi dan emisi karbon. Lalu kita lakukan analisis, eh, kita lakukan statistik deskriptif. Kita lihat di sini bahwa rata-rata konsumsi energinya di pada data frame USA ya, sekitar 5.323 ton watt hour, lalu rata-rata emisi karbonnya sekitar 2.509 juta ton. Dengan standar deviasi cukup tinggi pada dua ini yaitu 2.890 dan 1.433, menunjukkan bahwa variasi besar antara tahunnya. Lalu kita melihat bahwa minimumnya itu dari total energi consumption 103 dan carbon emission-nya itu 55. Itu mendekati nol, menandakan adanya tahun-tahun dengan aktivitas energi rendah yang mungkin ada di awal dataset. Lalu kita interpretasikan si box plot ini, kita lihat bahwa pada box plot ini terlihat tampak simetris dan lebar, menunjukkan adanya fluktuasi data yang cukup besar. Lalu tidak adanya outlier, sehingga data relatif stabil dari waktu ke waktu. Lalu kita lihat pada ujung kiri bawah itu tulisan kecil antara korelasi energi dan emisinya itu
minus sekitar -0,03 -0,03 -0,3 ya 0,03 menunjukkan korelasi negatif sangat lemah. Sehingga hubungan antara energi dan emisi tidak saling mengaruhi secara signifikan.